Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia jodoh, terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk berada di sini. Kehadiranmu bukan sekadar angka penonton, bukan sekadar klik, tetapi sebuah pertemuan yang sudah Allah izinkan terjadi. Saat kamu membuka video ini, saat matamu membaca atau telingamu mendengar kata demi kata, itu bukan kebetulan. Allah sedang mengarahkan hatimu untuk menemukan sesuatu yang sedang kamu butuhkan, meskipun mungkin kamu sendiri belum bisa menjelaskannya. Hari ini kita akan berbicara tentang cinta, tentang jodoh, tentang rahasia yang sering disembunyikan takdir di balik pertemuan dan perpisahan. Mungkin kamu sedang memikirkan seseorang, mungkin kamu sedang rindu, mungkin kamu sedang terluka, atau mungkin kamu sedang bertanya dalam diam, apakah orang yang ada di hidupmu sekarang benar-benar adalah cinta sejati yang Allah takdirkan untukmu? Jika iya, maka kamu berada di tempat yang tepat. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan aku menyapamu dengan tulus. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah memilih rahasia jodoh sebagai teman perjalanan hatimu. Di sini, kita tidak hanya berbicara tentang perasaan, tetapi tentang makna. Kita tidak hanya membahas cinta, tetapi tentang bagaimana Allah merajut dua jiwa dalam satu takdir. Kalau kamu merasa video ini seperti sedang berbicara langsung kepadamu, itu bukan sugesti. Itu adalah resonansi. Hati yang sedang mencari akan selalu dipertemukan dengan jawaban. Dan Allah tidak pernah salah mempertemukan hambanya dengan apa yang sedang ia butuhkan. Sekarang, tarik napas sejenak. Bayangkan satu nama yang sedang sering muncul di pikiranmu. Tidak perlu kamu ucapkan, cukup kamu rasakan. Karena seringkali, hati lebih jujur daripada lisan. Banyak orang mengira cinta sejati itu harus selalu terasa bergelora, harus selalu penuh drama, harus selalu dipenuhi kecemburuan dan ketakutan kehilangan. Padahal, cinta sejati yang Allah titipkan justru terasa menenangkan. Ia tidak ribut, ia tidak memaksa, ia tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Cinta sejati membuatmu merasa pulang, bukan merasa dikejar. Di bagian ini, kita akan mulai membuka tanda-tanda awal yang sering kali diabaikan oleh banyak orang. Tanda-tanda yang sebenarnya sederhana, tetapi sangat dalam. Dan jika kamu merasakannya, bisa jadi itu adalah sinyal bahwa hatimu sedang disentuh oleh cinta yang memang Allah siapkan untukmu. Tanda pertama adalah ketenangan. Saat kamu bersama seseorang dan hatimu tidak lagi sibuk bertanya, tidak lagi sibuk curiga, tidak lagi sibuk takut ditinggalkan. Kamu hanya merasa damai. Kamu bisa tertawa tanpa beban. Kamu bisa diam tanpa canggung. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa harus berpura-pura. Ketenangan seperti ini tidak bisa dipalsukan. Ia muncul karena jiwamu merasa aman. Dan rasa aman itu adalah hadiah dari Allah ketika dua hati berada di jalur yang benar. Tanda kedua adalah kamu ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan karena kamu takut ditinggalkan, tetapi karena kamu ingin layak untuknya. Kamu ingin lebih sabar, lebih lembut, lebih bertanggung jawab, lebih dekat dengan Allah. Cinta yang ditakdirkan tidak membuatmu mengecil. Ia membuatmu bertumbuh. Jika seseorang hadir di hidupmu dan kehadirannya membuatmu ingin memperbaiki diri, itu bukan kebetulan. Itu adalah proses penyelarasan takdir. Tanda ketiga adalah namanya sering muncul dalam doamu. Bahkan ketika kamu tidak berniat menyebutnya. Tiba-tiba saja, saat kamu meminta kebahagiaan, keselamatan, dan masa depan yang baik, namanya ikut terucap atau terlintas. Doa adalah bahasa jiwa kepada Allah. Dan ketika jiwa sering menyebut satu nama, itu berarti ada ikatan yang sedang dibentuk di dimensi yang tidak terlihat. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mengajakmu menyalurkan energi positif. Ketik angka 77 di kolom komentar. Bukan karena angka ini memiliki kekuatan magis, tetapi karena niat dan kesadaranmu saat menuliskannya adalah doa yang sedang kamu kirimkan ke langit. Energi yang kamu keluarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang Allah kehendaki. Kita lanjut ke bagian berikutnya,
karena disinilah tanda-tanda mulai menyentuh lapisan yang lebih dalam dari hatimu. Jika 3 tanda pertama tadi terasa dekat dengan pengalamanmu, maka bagian ini mungkin akan terasa lebih personal. Tanda keempat adalah bagaimana kalian menghadapi perbedaan. Tidak ada 2 manusia yang benar-benar sama. Bahkan 2 orang yang paling cocok pun tetap memiliki sudut pandang yang berbeda. Cinta sejati tidak diukur dari seberapa sering kalian sepakat, tetapi dari seberapa besar kalian saling menghormati saat tidak sepakat. Jika dia tetap menjaga tutur kata saat marah, tetap menghargaimu saat kecewa, dan tetap memilih berbicara daripada menyakiti, itu adalah tanda kedewasaan cinta. Allah tidak menyatukan 2 jiwa untuk saling melukai, tetapi untuk saling menguatkan. Tanda kelima adalah tanda yang paling jarang disadari. Banyak orang terjebak dalam cinta yang membuat mereka bergantung. Mereka merasa tidak bisa hidup tanpa orang itu. Padahal, cinta sejati tidak membuatmu kehilangan pijakan. Ia justru membuatmu lebih utuh. Kamu tetap bisa berdiri sendiri, tetap bisa bahagia, tetap bisa menjadi dirimu sendiri. Namun ketika dia hadir, hidupmu terasa lebih bermakna. Dia bukan pengisi kekosongan, tetapi teman perjalanan. Inilah cinta yang Allah takdirkan, cinta yang tidak mengekang, tetapi mendukung. Tanda keenam adalah waktu. Banyak orang mengeluh mengapa harus bertemu setelah luka, mengapa harus bertemu setelah lelah, mengapa harus bertemu saat segalanya terasa berat. Padahal, Allah mempertemukan 2 jiwa di waktu yang paling tepat, bukan yang paling nyaman. Kalian bertemu ketika kalian sudah cukup dewasa untuk belajar, bukan ketika kalian masih ingin bermain. Jodoh tidak pernah datang terlalu cepat atau terlalu lambat. Ia selalu datang tepat waktu menurut Allah. Sekali lagi, aku ingin mengajakmu menyalurkan energi positif. Jika hatimu sedang terbuka, jika jiwamu sedang bergetar, ketik 77 di komentar. Biarkan niat baikmu mengalir, karena apa yang kamu kirimkan akan kembali dalam bentuk kebaikan yang mungkin belum kamu bayangkan. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Disinilah semuanya menjadi lebih jelas. Tanda ketujuh adalah tentang cara kamu mencintai. Cinta sejati tidak hanya ingin memiliki, ia ingin menjaga. Kamu tidak hanya ingin dia ada di sisimu, tetapi kamu ingin dia bahagia, aman, dan damai. Bahkan jika suatu hari jalan kalian harus berbeda, kamu tetap mendoakan kebaikannya. Cinta seperti ini tidak lahir dari ego. Ia lahir dari ketulusan. Dan ketulusan adalah bahasa yang paling Allah cintai. Sahabat rahasia jodoh, jika kamu menemukan beberapa dari tanda ini dalam kisahmu, jangan takut. Jangan juga terlalu berharap berlebihan. Serahkan semuanya kepada Allah, karena Dia yang paling tahu siapa yang pantas berjalan di sampingmu sampai akhir. Terima kasih sudah berada di sini, terima kasih sudah membuka hatimu, dan terima kasih sudah mempercayakan sebagian perjalanan batinmu kepada rahasia jodoh. Semoga Allah menguatkan langkahmu, menenangkan hatimu, dan mempertemukanmu dengan cinta yang tidak hanya indah di dunia, tetapi juga membawa berkah sampai akhirat. Sahabat rahasia jodoh, terima kasih karena kamu masih setia berada di sini. Jika kamu masih menyimak sampai bagian ini, itu bukan karena ceritanya menarik semata, tetapi karena hatimu sedang terhubung. Allah sedang mempertemukanmu dengan potongan-potongan makna yang memang sedang kamu butuhkan. Banyak orang datang dan pergi dari sebuah video, tetapi hanya mereka yang hatinya sedang mencari yang mampu bertahan sampai sejauh ini. Di bagian pertama, kita sudah menyentuh 3 tanda awal tentang cinta sejati. Kita bicara tentang ketenangan, tentang pertumbuhan, dan tentang doa yang diam-diam menyebut satu nama. Sekarang, kita akan melangkah lebih dalam, masuk ke wilayah yang sering membuat hati bergetar. Wilayah di mana kamu mungkin mulai menyadari bahwa orang yang sedang kamu pikirkan bukan sekadar seseorang yang lewat, melainkan bagian dari cerita hidup yang Allah tulis dengan penuh rahasia. Cinta sejati bukan tentang bagaimana kamu terlihat bahagia di depan orang lain, tetapi tentang bagaimana kamu merasa aman saat hanya berdua dengan seseorang.
Disinilah tanda keempat mulai berbicara. Tanda keempat adalah tentang bagaimana kalian menghadapi perbedaan. Setiap manusia diciptakan dengan sudut pandang yang unik. Tidak ada dua jiwa yang sepenuhnya sama. Namun, ketika dua jiwa yang ditakdirkan bertemu, perbedaan bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi jembatan untuk saling memahami. Jika dia memilih mendengarkan saat kamu berbicara, bahkan ketika ia tidak sepakat. Jika dia berusaha memahami perasaanmu meski ia tidak selalu mengerti. Jika dia tetap menjaga adabnya saat kalian sedang tidak sejalan, maka itu bukan hal kecil. Itu adalah tanda cinta yang sudah disentuh oleh kedewasaan. Allah tidak mempertemukan dua jiwa hanya untuk diuji dengan perbedaan, tetapi untuk dilatih agar mampu saling merangkul dalam perbedaan itu. Banyak orang salah mengira bahwa cinta sejati berarti selalu sependapat. Padahal, cinta sejati justru terlihat ketika dua orang bisa berbeda tanpa saling menyakiti. Ketika marah tidak berubah menjadi hinaan. Ketika kecewa tidak berubah menjadi ancaman. Ketika ego tidak mengalahkan rasa hormat. Jika kamu memiliki seseorang yang tetap menghargaimu meski sedang tidak sepakat, maka kamu sedang menyentuh salah satu tanda jodoh yang Allah rahasiakan di balik interaksi sehari-hari. Sekarang kita masuk ke tanda kelima. Ini adalah tanda yang paling sering terlewatkan. Banyak orang tidak menyadari bahwa justru disinilah letak kunci dari cinta sejati. Tanda kelima adalah tentang keutuhan diri. Cinta yang ditakdirkan oleh Allah tidak membuatmu merasa kosong saat sendirian. Ia tidak membuatmu takut kehilangan sampai kamu lupa siapa dirimu. Sebaliknya, cinta sejati membuatmu tetap berdiri kokoh sebagai pribadi yang utuh. Kamu tetap bisa tertawa sendiri. Kamu tetap bisa menikmati waktu dengan dirimu sendiri. Kamu tetap bisa bermimpi dan melangkah. Namun ketika dia hadir, semuanya terasa lebih hidup. Bukan karena kamu bergantung, tetapi karena kamu berbagi. Inilah perbedaan antara cinta dan keterikatan. Keterikatan lahir dari rasa takut. Cinta sejati lahir dari rasa cukup. Dan Allah selalu menanamkan rasa cukup di hati orang-orang yang sedang berada di jalur takdir yang benar. Jika kamu merasa bahagia tanpa harus selalu bersamanya, tetapi merasa lebih bahagia ketika dia ada, itu adalah sinyal kuat bahwa hubungan itu tidak dibangun di atas kekosongan, melainkan di atas kelimpahan. Dua hati yang utuh tidak saling menuntut, tetapi saling melengkapi. Mereka tidak saling mengisi lubang, tetapi saling berbagi cahaya. Di titik ini, aku ingin mengajakmu kembali menyalurkan energi positif. Jika hatimu sedang terasa hangat, jika dadamu terasa lebih lapang, ketik angka 77 di kolom komentar. Biarkan niat baikmu mengalir. Biarkan doa kecil itu naik ke langit. Allah selalu mendengar getaran yang tulus. Kita lanjut ke tanda keenam. Tanda ini seringkali membuat orang tersenyum sekaligus terdiam. Tanda keenam adalah tentang waktu. Banyak orang mengira bahwa jodoh harus datang ketika segalanya sudah sempurna. Padahal, Allah sering mempertemukan dua jiwa justru ketika mereka sedang tidak utuh. Ketika mereka baru saja terluka. Ketika mereka baru saja jatuh. Ketika mereka sedang belajar bangkit. Pertemuan di waktu seperti ini bukan kesalahan. Itu adalah desain. Allah mempertemukanmu dengan seseorang bukan untuk menyelamatkanmu, tetapi untuk berjalan bersamamu saat kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Kalian bertemu bukan untuk saling bergantung, tetapi untuk saling belajar. Inilah mengapa banyak kisah cinta sejati dimulai setelah masa sulit. Karena disitulah dua jiwa sudah cukup dewasa untuk menghargai satu sama lain. Jika kamu bertemu dengan seseorang setelah melalui masa yang berat, jangan langsung berpikir bahwa itu terlambat. Bisa jadi justru itulah waktu yang paling tepat. Allah tidak pernah salah waktu. Dia hanya menunggu sampai dua hati siap menerima pelajaran yang akan mereka jalani bersama. Sekarang coba renungkan, apakah orang yang sedang kamu pikirkan muncul di hidupmu setelah kamu melewati fase penting? Setelah kamu berubah? Setelah kamu belajar tentang diri sendiri? Jika iya, maka itu bukan kebetulan.
Itu adalah bagian dari rencana yang sedang Allah susun dengan sangat rapi. Sekali lagi, aku mengajakmu menuliskan 77 di komentar. Angka itu bukan tujuan, tetapi niat di baliknya. Niat untuk membuka diri pada kebaikan. Niat untuk menerima takdir dengan lebih lapang. Niat untuk mempercayai bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah. Di bagian ini, kita sudah menyentuh 3 tanda yang sangat dalam. Tentang hormat dalam perbedaan, tentang keutuhan dalam cinta, dan tentang waktu yang tepat. Semua ini bukan teori. Semua ini adalah pengalaman yang dirasakan oleh mereka yang sedang berada di jalur cinta sejati. Dan mungkin, salah satu dari mereka adalah kamu. Teruslah menyimak, teruslah membuka hati. Karena di bagian berikutnya, kita akan sampai pada tanda terakhir yang seringkali membuat orang menangis dalam diam. Tanda yang membuat kamu menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling kamu inginkan, tetapi tentang siapa yang paling ingin kamu jaga dengan sepenuh hati. Sahabat rahasia jodoh, terima kasih karena kamu masih bertahan sampai bagian ini. Tidak semua orang sanggup menyimak sejauh ini. Hanya mereka yang hatinya sedang terbuka, hanya mereka yang jiwanya sedang mencari, yang mampu terus berjalan bersama alur ini. Dan jika kamu masih di sini, itu adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja di dalam hatimu dengan cara yang sangat halus. Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas tentang perbedaan yang dihormati, tentang cinta yang tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri, dan tentang waktu yang tepat menurut rencana Allah. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling dalam, bagian yang sering membuat seseorang terdiam, bagian yang sering membuka mata dan hati sekaligus. Inilah tanda ketujuh, tanda yang membedakan antara cinta biasa dan cinta yang benar-benar Allah takdirkan. Tanda ketujuh adalah keinginan untuk menjaga. Bukan sekadar memiliki, bukan sekadar merasa berhak, tetapi sebuah dorongan lembut dari dalam diri untuk memastikan bahwa orang yang kamu cintai aman, tenang, dan bahagia. Bahkan ketika kamu sedang tidak bersamanya. Bahkan ketika egomu ingin menuntut lebih. Cinta sejati menahanmu untuk tidak menyakiti. Ia mengajarkanmu untuk lebih banyak memberi daripada meminta. Jika kamu pernah merasakan bahwa kebahagiaan seseorang lebih penting daripada kepuasanmu sendiri, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda cinta yang telah disentuh oleh ketulusan. Dan ketulusan adalah bahasa yang paling Allah pahami. Allah melihat bukan hanya apa yang kamu ucapkan, tetapi apa yang kamu niatkan. Ketika niatmu adalah menjaga, bukan menguasai, maka kamu sedang berjalan di jalan yang lurus menuju cinta yang diberkahi. Banyak orang mengira cinta sejati itu harus selalu diisi dengan pengakuan dan kepastian. Padahal, cinta sejati seringkali justru terasa sunyi. Sunyi yang penuh makna, sunyi yang membuatmu merasa tidak sendirian meski tidak selalu bersama. Sunyi yang membuatmu yakin bahwa ada satu hati di luar sana yang selalu mendoakanmu, bahkan tanpa kamu ketahui. Di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari sesuatu. Bahwa orang yang sedang kamu pikirkan selama video ini bukan hadir tanpa alasan. Bisa jadi ia adalah bagian dari cerita yang sedang Allah tulis untukmu. Bisa jadi ia adalah ujian. Bisa jadi ia adalah jawaban. Dan bisa jadi ia adalah pelajaran. Tetapi satu hal yang pasti, pertemuan itu tidak pernah sia-sia. Allah tidak pernah mempertemukan dua jiwa tanpa maksud. Setiap pertemuan membawa pesan. Setiap kedekatan membawa pelajaran. Setiap perpisahan membawa pemahaman. Dan setiap cinta membawa kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kamu sedang berada dalam hubungan, lihatlah apakah 7 tanda ini hadir di dalamnya. Jika kamu sedang sendiri, lihatlah apakah hatimu sedang disiapkan untuk menerima seseorang yang akan datang dengan cara yang tak terduga. Sekarang, mari kita bicara tentang satu hal yang sering dilupakan. Cinta sejati tidak selalu berakhir dengan pernikahan. Kadang, cinta sejati hadir untuk mengajarkanmu tentang dirimu sendiri. Tentang batasanmu, tentang luka yang perlu disembuhkan, tentang doa yang perlu dipanjatkan. Namun,
Ketika cinta sejati memang ditakdirkan untuk tinggal, ia akan bertahan melewati badai, bukan hanya menikmati pelangi. Jika seseorang tetap memilihmu saat kamu sedang tidak di puncak, jika seseorang tetap menghormatimu saat kamu sedang rapuh, jika seseorang tetap mendoakanmu saat kamu tidak sempurna, maka itulah cinta yang Allah titipkan. Cinta yang tidak bergantung pada kondisi, tetapi pada komitmen. Disinilah aku ingin mengajakmu kembali menyalurkan energi positif. Jika hatimu terasa lebih lembut, jika dadamu terasa lebih hangat, jika ada satu nama yang terasa semakin jelas di benakmu, ketik angka 77 di kolom komentar. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirimu sendiri. Sebuah pengakuan bahwa kamu siap menerima cinta dengan cara yang lebih dewasa, lebih sadar, dan lebih dekat dengan Allah. Sahabat rahasia jodoh, hidup ini bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna. Hidup ini tentang menemukan seseorang yang mau berproses bersama, yang mau tumbuh bersamamu, yang mau belajar bersamamu, yang mau kembali kepada Allah bersamamu. Cinta sejati bukan tentang dua orang yang tidak pernah salah, tetapi tentang dua orang yang mau memperbaiki kesalahan bersama. Jika hari ini kamu masih sendiri, jangan merasa tertinggal. Bisa jadi Allah sedang melindungimu dari pertemuan yang belum tepat. Jika hari ini kamu sedang mencintai, jangan takut. Serahkan rasa itu kepada Allah agar Dia yang menjaga. Karena apapun yang dijaga oleh Allah tidak akan mudah hancur. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih sudah membuka hati dan pikiranmu. Terima kasih sudah mempercayakan sebagian getaran jiwamu kepada rahasia jodoh. Semoga setelah ini, kamu tidak hanya lebih mengerti tentang cinta, tetapi juga lebih dekat dengan dirimu sendiri dan dengan Allah. Dan ingat satu hal, cinta sejati tidak perlu dikejar. Ia akan datang ketika kamu sudah cukup siap untuk menerimanya. Allah tidak pernah terlambat. Dia hanya sedang menyiapkan waktu yang paling indah untuk mempertemukan dua hati yang memang ditakdirkan untuk saling menjaga sampai akhir.